Ini menurut saya akhirnya ada proses kegagalan berdemokrasi yang selama ini kita harapkan. Karena fenomena gunung kosong itu pertanda. Selamat pagi kepada teman-teman pemirsa Memo Podcast kita. Hari ini kita membahas ada kelucuan dalam politik di Malang Raya. Apaan tuh? Karena ada beberapa fenomena yang mau kita bahas. Saya sudah bersama Mas Bambang Dewi selaku budayawan, paling enggak berbudaya dalam etika politik. Selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi Mas Yogi, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar ini Mas? Baik-baik. Mas Bambang, ini ada singgarai saya sebagai penggiat media. Itu agak perut saya itu senep karena menahan guyu yang tidak selama ini kan aku memperhatikan politik di Malang Raya ini membuat saya harus ketawa dalam hati. Makanya kelucuan-kelucuan ini saya mau bahas dengan Mas Bambang sebagai pengamat budaya. Tapi nanti dikit-dikit nyantol politik. Siap. Nah, karena politik itu budayawan kan juga harus ngerti politik. Pertanyaan saya Mas Bambang, hari ini di Malang Raya, kami dari Memo X menjadi halaman utama tentang fenomena bumbung kosong yang terjadi di Kabupaten Malang. Menurut saya, bumbung kosong kayaknya menurut saya nggak mungkin gitu loh Mas Bambang. Tapi menurut pendapat Mas Bambang, ya apa ini politik yang dimuat hari ini di koran harian pagi Memo tentang bumbung kosong itu menurut pendapatnya Mas Bambang bagaimana? Oke, Mas Yogi, jadi ini semakin lucu memang, sehingga kayaknya teman-teman yang menasbihkan dirinya sebagai politisi itu lagi bermain parodi. Ini hanya dagelan-dagelan politik yang disajikan kepada publik, sehingga bagi kita yang mengerti itu hanya bisa tertawa. Nah, terkait dengan fenomena di Kabupaten Malang, ini menurut saya akhirnya ada proses kegagalan berdemokrasi yang selama ini kita harapkan. Karena fenomena gunung kosong itu pertanda tidak ada kemampuan membangun regenerasi, menyiapkan generasi berikutnya yang dengan legowo oleh pemimpin harus disiapkan untuk menggantikan. Iya. Dari fenomena itu bagi saya siapapun yang sekarang akan didorong dan itu mencoba diskenariokan dalam konteks tadi yang disampaikan Mas Yogi bumbung kosong, ini perilaku yang sangat tidak berdemokrasi sama sekali, bahkan memalukan. Iya. Nah, karena prinsip demokrasi itu kan sebenarnya bagaimana mencerdaskan publik, bagaimana menyiapkan generasi berikutnya agar proses transisi demokrasi itu semakin smart. Nah, kita ternyata diberi pertunjukan yang benar-benar ini pembodohan massal. Itu sekilas yang ingin saya komentari tentang bumbung kosong. Iya Mas Bambang. Saya juga ngamati Mas Bambang. Mungkin dalam kacamata teman-teman atau dari Memo X sendiri mencerna sebuah permasalahan kabupaten yang edisi hari ini, apa duitnya gak ono kabeh. Ya ta, apa duitnya ki wis entek. Saya kira kontestan yang tampil di kabupaten itu yang munculan hari ini kemarin nggak ikut nyalek loh. Ya. Terus bondone opo? Itu loh. Maksud saya di publik mesti nih Mas Bambang diterangkan bahwa saya maju ini pengennya begini gitu. Tapi sekarang ini megur nempel no gambar.
terus jagong mbek kono jagong ning kene. Iya ta. Maksud saya fungsikan bahwa tempatnya sampean para calon ini untuk maju, memang duit memang yang utama ya. Kalau duit kedua aku tuh bingung. Duitnya kayak utama hari ini ya. Saya berharap gini, Mas Bambang. Apakah masuk karakter yang saya bahas sampaikan tadi, duit itu atau ketokohannya atau kecerdasannya yang mestinya harus maju gitu loh ya. Mestinya harus maju. Jadi kalau kita lihat fenomena itu, Mas, jadi kayaknya memang di dua warsa kepemimpinan ke belakang itu kita semakin terjebak pada demokrasi kapitalistik, bahkan sudah mengarah pada demokrasi liberal. Yeah. Menghalalkan semua cara asal bisa menang. Sementara tanpa kita sadari, kita sebenarnya mengingkari tentang esensi demokrasi yang kita sepakati berdasarkan Pancasila. Gitu ya. Nah, ini kalau seumpama diseriusi itu, apakah ini bukan pelanggaran ideologi? Apakah ini bukan pelanggaran dasar negara? Nah, ini yang seringkali tidak tercermati, sehingga terbiarkan begitu saja. Maka semakin hari demokrasi kita tidak semakin menunjukkan kualitasnya. Demokrasi kita semakin barbar, Mas. Iya. Siapa punya uang dia bisa segala-galanya. Nah, kalau sudah semacam ini, maka konsekuensinya pada tujuan demokrasi. Sementara tujuan demokrasi itu kan keadilan sosial. Kalau di proses awalnya itu sudah bicara tentang kekuatan uang, maka tidak mungkin kita bicara tentang keadilan sosial. Lebih konyol lagi, saya mungkin agak ekstrim menyebut bahwa ini persoalan investasi. Ya. Jadi ini politik, ini investasi, bahwa ada proyek besar, saya harus melakukan investasi sehingga proyek itu akan saya ambil. Ini konyolnya dan lebih konyol lagi, lebih ironis lagi, rakyat benar-benar digiring, ya, digiring sedemikian rupa untuk mengikuti alur dan perilaku mereka, sehingga saya nggak bisa membayangkan sampai kapan Republik ini bisa berharap mencapai cita-cita proklamasi. Ini yang konyol, ironis, bahkan yang tadi Mas Yogi sampaikan, kita ini tertawa sampai nggak bisa berhenti. Miris sekali Mas Bambang, karena saya sendiri ini ya, aku dulu itu suka sama PDIP, petarung. Ini gak nyinggung aku ya? Enggak. Jadi zamannya zaman ya, tarung dan wis bondo itu kan carry ya Mas. Saya sangat, karena aku PDIP bagiku partai luar biasa. Hari ini ada fenomena. Hari ini kita kemarin PDIP di 2 tahun kemarin itu berebut rekome PDIP. Saya kiki berebut rekome Gerindra. Apa Mas? Ini fenomena apa ya Mas? Kok bisa? Kalau ini bagi saya sudah bukan fenomena Mas, tetapi sudah menjadi fakta. Artinya kita sekarang ini benar-benar tidak menjalankan demokrasi. Kita ini sekarang menjalankan autokrasi. Ya, bahwa kedaulatan rakyat ada di tangan penguasa. Nah, ini apakah ini akan kita koreksi, akan kita evaluasi atau tidak, itu bergantung kita sebenarnya. Tetapi tampaknya partai politik menghegemoni tradisi ini kan. Nah, sehingga dibusak Mas, Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Biar kita nggak setengah hati gitu ya, bahwa kedaulatan di tangan partai politik gitu loh. Kalau ini kan sisi lain konstitusi menyebut semacam itu, tetapi fakta politiknya tidak begitu. Nah. Ya memang saya unikan ya. Jadi apa sih? Apa karena memang sekarang itu maaf saja politik di Indonesia itu kekuasaan juga menjadi instrumen pemenangan. Kayak kalau melihat fenomena itu
Kayak iya gitu loh, kayak iya gitu loh. Ya, Jadi PDI yang berkuasa kuabe berebut rekome ya artinya kan PDI. artinya negara sekarang itu sudah dijebak menjadi alat politik. Nah, disitulah jangan bermimpi negara akan berpikir bangsa. Maka pertanyaan kita adalah buat apa sekarang berdiri partai politik? Kalau partai politik juga tidak membangun yang namanya proses